Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Semoga kalian senantiasa berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi PAI dan Budi Pekerti, yaitu dengan tema Indahnya Sholat Taraweh dan Tadarus Al-Quran. Namun, sebelum materi ini kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anandaku kelas 5, agenda kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian sholat taraweh, kemudian bagaimana cara mengerjakan sholat taraweh, serta keutamaan sholat taraweh. Tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang sholat taraweh yaitu agar peserta didik dapat menjalankan sholat taraweh di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk memahami pelaksanaan sholat taraweh, dan tujuan yang ketiga yaitu mempraktikkan tata cara sholat taraweh. Pengertian sholat taraweh. Pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan sesudah sholat isya sampai menjelang terbitnya fajar shiddiq. Boleh dilaksanakan secara munfarid maupun berjamaah. Munfarid di sini yaitu artinya dikerjakan secara sendirian, individu, tidak secara berjamaah. Kemudian mengenai hukum sholat taraweh yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad di sini itu artinya yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sih cara mengerjakan sholat taraweh yang baik dan benar? Nah, sebelum kita mulai mempelajari tentang bagaimana cara mengerjakan sholat taraweh yang baik dan benar, sekilas kita akan melihat sejarah bagaimana sih sebenarnya sholat taraweh pada masa lampau, pada masa Nabi, pada masa sahabat itu sebenarnya bagaimana. Di sini, pada masa Nabi, sholat taraweh dikerjakan seperti sholat sunnah biasa, berjumlah 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat taraweh dikerjakan sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat ini dilaksanakan dengan rakaat yaitu 2 rakaat dan 1 kali salam. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Lalu sholat taraweh ini ya, cara dan bacaan serta gerakannya itu sama dengan sholat fardu. Mulai dari doa iftitahnya, kemudian membaca surat Fatihahnya, kemudian surat-surat pendeknya, tahiyatnya, itu semuanya sama. Yang membedakan hanya niatnya saja. Lalu bagaimana tata cara sholat taraweh yang baik dan benar? Yang pertama yaitu niat sholat taraweh. Nah, niat ini adalah pokok, karena niat itu yang membedakan antara ini sholat fardu, ataukah ini sholat sunnah, ataukah ini sholat sunnah taraweh, sholat sunnah lainnya, itu yang membedakan di niatnya. Lalu bagaimana niat sholat taraweh itu? Kita pelajari bersama ya. Niat sholat taraweh yaitu usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala
Kalau dilaksanakan secara munfarid maka ada al-lillahi ta'ala. Kalau dilaksanakan secara berjamaah maka ada al-ma'mumal lillahi ta'ala. Kemudian gerakan sholat taraweh itu sama seperti sholat fardu, yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yaitu bacaan sholat taraweh. Bacaan sholat taraweh ini sama seperti bacaan sholat fardu. Yang keempat yaitu surat yang dibaca pada setiap rakaat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang melaksanakan sholat taraweh dengan 4 rakaat sekali salam, maka tidak perlu melakukan tahiyat awal. Itu tata cara sholat taraweh yang benar. Kemudian di sini kita akan belajar tentang keutamaan sholat taraweh. Keutamaan sholat taraweh itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu merupakan ampunan dosa di masa lalu. Kalau kita melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kita kepada Allah, karena keyakinan kepada Allah, karena kita mengharapkan pahala dari Allah, maka kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keutamaan sholat taraweh selanjutnya yaitu untuk mempererat silaturahmi dengan sesama kaum muslim. Karena melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid itu bisa memperkuat rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Keutamaan selanjutnya yaitu sholat taraweh ini merupakan seutama-utamanya sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Karena sholat taraweh ini memang hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain kita tidak bisa melaksanakan. Khusus sholat tarawih ini memang sholat sunnah yang diperuntukkan untuk dijalankan pada bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Bu Yuni sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.